Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai titik taut dalam hukum perdata internasional. Nah, latar belakangnya menurut Profesor Jesse Chasher, hukum perdata internasional adalah hukum yang berlaku setiap kali pengadilan dihadapkan pada gugatan yang mengandung unsur asing. Nah, sumber hukum HPI ini adalah hukum nasional dari tiap-tiap negara. Maksud dari kata internasional ini dalam HPI adalah hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwanya yang mengandung unsur asing di dalamnya atau disebut foreign element. Maka perlu ada konsep yang dapat menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan peristiwa HPI dan negara mana yang dapat mengadili peristiwa tersebut. Definisi konsep tersebut adalah titik taut. Nah, titik taut atau titik pertalian dalam bahasa Belanda disebut sebagai knoopingspunten, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama connecting factor or point of contact. Pada dasarnya, titik taut adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya sebuah stelsel hukum. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi titik taut digunakan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa masuk ke dalam jurisdiksi hukum perdata internasional atau bukan, dan jika masuk, maka hukum negara manakah yang mempunyai jurisdiksi untuk mengadilinya. Terus di sini juga ada jenis. Nah, jenisnya itu ada titik taut dibagi menjadi dua ya. Menjadi dua sesuai dengan fungsinya. Nah, masing-masing yaitu titik taut primer yang merupakan perbedaan dan titik taut sekunder yang merupakan penentu. Nah, titik taut primer ini adalah titik taut yang digunakan untuk membedakan sebuah peristiwa hukum merupakan peristiwa HPI atau bukan peristiwa HPI. Terus itu sebabnya mengapa titik taut primer disebut sebagai titik taut pembeda. Di sini juga ada faktor-faktor penentu dalam titik taut primer. Ada kewarganegaraan, terus ada kapal dan pesawat udara, ada domisili, tempat kedudukan badan hukum, terakhir itu ada pemilihan hukum dalam hubungan hukum intern. Nah, kewarganegaraan. Nah, jika terdapat perbedaan kewarganegaraan para pihak dalam sebuah peristiwa hukum, maka akan melahirkan permasalahan HPI ini. Terus ada lagi kapal dan pesawat udara. Nah, hukum yang berlaku di dalam sebuah kapal dan pesawat udara adalah hukum di negara mana kapal atau pesawat udara tersebut didaftarkan. Jika terjadi peristiwa hukum di dalam sebuah kapal atau pesawat udara dan para pihak dalam peristiwa hukum tersebut berbeda kewarganegaraan dengan kapal atau pesawat udara yang didaftarkan, maka peristiwa tersebut akan melahirkan permasalahan HPI ini. Terus selanjutnya domisili. Domisili dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni tempat tinggal dan tempat kediaman. Saya akan menjelaskan satu-satu. Tempat tinggal itu adalah di mana seseorang secara resmi menetap atau tercatat sebagai penduduk dan dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Kedua, tempat kediamannya, tempat tempat di mana seseorang pada kenyataannya berdiam tanpa dapat dikatakan bahwa ia secara resmi menetap di situ. Perbedaan domisili baik tempat tinggal maupun tempat kediaman dengan keluarga negaraan seseorang, jika terjadi peristiwa hukum maka akan melahirkan permasalahan HPI ini juga. Selanjutnya, tempat kedudukan badan hukum, di mana badan hukum juga mempunyai kebangsaan dan kebangsaan tersebut menentukan badan hukum tersebut akan tunduk kepada hukum negara mana. Nah, jika terjadi peristiwa hukum di sebuah negara yang bukan merupakan kebangsaan sebuah badan hukum, maka peristiwa tersebut dapat melahirkan permasalahan HPI tersebut. Pemilihan hukum dalam hubungan hukum intern, sebuah
kontrak dapat mencantumkan klausal mengenai hukum mana yang akan mengatur kontrak tersebut. Jika dalam sebuah perjanjian kontrak mencantumkan hukum yang berlainan dengan kebangsaan sebuah badan hukum, maka akan lahir hubungan HPI ini. Selanjutnya titik taut sekunder. Nah, titik taut yang digunakan untuk menentukan hukum negara mana yang memiliki jurisdiksi untuk mengadili dalam sebuah peristiwa HPI. Itu sebabnya mengapa titik taut sekunder tersebut disebut sebagai titik taut penentu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor penentu dalam titik taut sekunder. Ada tempat terletaknya benda atau bisa disebut lexitus atau leg recitae. Terus kedua, ada tempat dilangsungkannya perbuatan hukum atau bisa disebut leg loci actus. Terus ketiga, ada tempat dilangsungkannya atau diresmikannya sebuah perkawinan bisa disebut leg loci celebrationis. Terus ada keempat, tempat didatanginya kontrak atau bisa disebut leg loci kontraktus. Terus yang kelima ada tempat dilaksanakannya perjanjian atau bisa disebut leg loci solutionis atau leg loci executionis. Terus yang kelima ada tempat terjadinya perbuatan melawan hukum bisa disebut juga leg loci delicti commissi. Selanjutnya ada pemilihan hukum atau choice of law, terus ada kewarganegaraan, kabel dan pesawat udara, terus domisili atau bisa disebut tempat tinggal atau tempat kediaman. Terakhir ada tempat kedudukan badan hukum. Terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari titik taut ini. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa titik taut digunakan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa masuk ke dalam jurisdiksi hukum perdata internasional atau bukan, dan jika masuk, maka hukum negara manakah yang mempunyai jurisdiksi untuk mengadilinya. Dan fungsi titik taut dibagi menjadi dua jenis, yakni titik taut primer yang berfungsi untuk membedakan apakah sebuah peristiwa hukum merupakan peristiwa HPI atau bukan peristiwa HPI, sedangkan titik taut sekunder berfungsi untuk menentukan hukum negara mana yang memiliki jurisdiksi untuk mengadili dalam sebuah peristiwa HPI. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.